Selamat malam Mas Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu sini dan selamat Pagi pagi waktu. waktu Indonesia Tengah. Waalaikumsalam. Ini lagi di Zagreb jam berapa Mas di sana Mas? Ya, sekarang ini sedang pukul 11.42 waktu Zagreb, Hmm, waktu Kroasia. Kroasia ya. Ya, Mas. Sudah berapa lama Mas di Kroasia? Alhamdulillah kita udah sebulan melakukan training camp di sini Timnas U19 dari kedatangan kami sejak tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Oh, lama juga ya udah ya. Mas, Ya, mau nanya ini, kenapa sih memilih Kroasia Mas untuk laga uji coba U19 itu? Kenapa nggak dipilih ya, misalkan yang lain? Kenapa dari si Kroasia? Kan kita jarang ya. sekali ya. Kenapa kok kita memilih bisa sampai ke Kroasia, gimana Mas ceritanya? Ya, waktu itu sebenarnya ini program menuju Road to World Cup U20 tahun depan yang seperti diketahui Indonesia menjadi tuan rumah dan tim yang akan berpartisipasi ke World Cup U20 yakni timnas U19 sekarang yang dilatih oleh pelatih Sintayong. Waktu itu pelatih Sintayong saat awal menangani timnas U19 dia ada program untuk tim menuju persiapan Piala Dunia dan termasuk Piala Asia yang harusnya bermain Oktober ini di Uzbekistan. Programnya yakni pemusatan latihan, program latihan, uji coba dan lain-lain. Saat bulan Juli akhir kita melakoni pemusatan latihan di Jakarta kurang lebih sekitar 1 bulan di Jakarta. Setelah itu sebenarnya rencana awal timnas U19 mau ke Korea, tapi karena saat itu di Korea juga lagi sedang tinggi pandemi COVID dan di sana juga setiap orang yang sampai di Korea harus melakukan karantina kurang lebih 2 minggu. PSSI mencoba melakukan cek ke negara lain yang kira-kira bisa mensupport dan mendukung timnas U19 menjalani training camp. Saat itu kita coba Belanda, Perancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lain kita suratin, kita cek gitu kan. Dan alhamdulillah saat itu Federasi Kroasia merespon dan mereka menawari sekalian ajang mini turnamen waktu itu uji coba di Kroasia dan mereka juga menyatakan bahwa di sini tidak perlu ada karantina. Ya, saat itu PSSI melalui Ketua Umum Bapak Muhammad Irawan langsung menjatuhkan pilihan di Kroasia. Terus di sana itu di training camp atau misalkan tinggal di suatu pemusatan latihan atau tinggal di hotel terus latihannya di lapangan gitu? Ya, kami di sini di tempat tinggal tentu di hotel. Lapangan kita ada sekitar 4-5 lapangan yang sudah kita menjalani latihan. Jadi di sini tuh anggap aja satu kelurahan itu punya sebuah lapangan lah gitu kan. Oh ya. Jadi mereka punya banyak lapangan, kita melakukan latihan di situ. Terus diselingi juga dengan laga uji coba, total sudah 7 kali uji coba kami menjalani uji coba di Kroasia. Ini hasil dari 7 kali pertandingan ini kan 2 kali menang, 2 kali imbang, 3 kali kalah Mas ya. Ya, Kalau yang pertama yang kalah sama Kroasia itu apakah karena jet lag atau karena musuhnya terlalu tangguh atau gimana Mas? Kenapa kalahnya yang awal mungkin agak telak ya, 1-7 gitu ya? ya Mas,
Yang pertama itu kita kalah 3-0, Bulgaria ya? 0-3 dari Bulgaria. Oh, Bulgaria Setelah ya, itu ya. kalah 1-7 dari Kroasia. Setelah itu imbang melawan Arab Saudi 3 ya. sama. Setelah itu menang 1-0 melawan Qatar. Lalu imbang 1-1 melawan Qatar. Setelah itu kalah 1-0 dari Bosnia. Dan kemarin Dinamo Zagreb kita ya. menutup laga uji coba di Kroasia dengan kemenangan 1-0 ya. Di Kroasia ini kita alhamdulillah juga mendapat lawan yang seperti kita ketahui mempunyai kekuatan yang bagus dan tim yang kuat. Terutama tahu sendiri Kroasia 2 tahun lalu mereka adalah tim runner up Piala Dunia dan mereka peringkat FIFA 6, dan notabene sekarang banyak pemain-pemain Kroasia yang bermain di Eropa, klub-klub besar seperti Luka Modric, Brozovic, Perisic ya, Rakitic dan lain-lain lah. Jadi Kroasia ini termasuk penghasil pemain yang kelas dunia, apalagi dulu sempat ada nama Davor Šuker, Ban. Ya, bahkan ada pemain yang bermain di Liga Indonesia yang sangat familiar, Marko Simic yang main di Persija. Oh, Marko Simic dari Kroasia ya. Kroasia. Ya. Paling ya. Lawan kita akui emang Bulgaria, Kroasia memang kualitasnya memang di atas kita gitu. Tapi kemarin sebenarnya anak-anak sudah berjuang keras, sudah berupaya, dan sebenarnya pelatih Sintayong di sini fokus utama adalah membenahi fisik pemain, stamina, power dan lain-lain. Intinya timnas U19 berproses di Eropa. Saat melakukan proses itu memang ada program uji coba. Jadi laga uji coba tim tidak mengincar hasil. Jadi meskipun kalah, yang penting pelatih tahu perkembangan dan proses pemain lebih baik dari tiap harinya. Karena di sini kami latihan bisa sehari 3 kali, jadi waktu pagi, waktu sore, dan malam hari. Kalau malam hari lebih ke gym ya, penguatan ya, strength. Kalau pagi kita latihan fisik. Kalau dari 7 pertandingan ini, pertandingan yang paling berkesan atau paling bagus yang diakui oleh pelatih itu yang lawan mana, Mas? Sebenarnya tiap pertandingan tim dari uji coba pertama hingga ke-7 kemarin tim selalu selalu berproses dan berprogres dengan baik, gitu kan, dan alhamdulillah juga sempat ada kemenangan 2 kali melawan Qatar dan terakhir Dinamo Zagreb. Dan hampir seluruh pemain juga sudah dicoba oleh pelatih, yakni pelatih mencoba untuk merotasi pemain gitu. Jadi pelatih sudah tahu bagaimana perkembangan dan bagaimana setiap pemain dicoba saat di laga uji coba. Kalau untuk ke depan apakah masih ada uji coba apa seperti ini, training camp keluar negeri seperti ini, Mas? Ya, rencana ini juga kami masih berlanjut menjalani training camp. Kami masih menunggu update, antara kami langsung ke awal bulan kami langsung ke Turki atau kami masih menunggu di sini. Jadi kami masih menunggu update. Itu yang jelas kami hingga bulan depan intinya kami masih di Eropa. Berarti ini belum balik ke Indonesia ya, langsung nanti training camp kemana gitu ya? Ya, intinya dalam bulan depan kita juga masih di Eropa tentunya, karena belum ada planning untuk kembali ke Indonesia di bulan depan, karena Piala AFC U19 yang harusnya bermain di tanggal 14 Oktober hingga 31 Oktober mengalami penundaan awal tahun mendatang gitu. Harusnya kan tanggal 4 atau 5 Oktober ini kita planningnya ke Uzbekistan yang menjadi tuan rumah Piala AFC U19. Mas, kalau di sana kan di Eropa ini bagaimana suhunya, Mas? Berapa derajat, apakah berpengaruh terhadap pemain, Mas? Saat ini sudah memasuki musim gugur ya. Musim gugur itu
pembuka sebelum musim dingin. Jadi udaranya juga sudah dingin. Jadi kalau pagi dini hari ya atau tengah malam sampai pagi mungkin jam 10 itu bisa 3 sampai 5 derajat suhunya. Terus kalau siang hari sampai sore itu kurang lebih 15 derajat. 13 sampai 15 derajat. Jadi suhunya sudah mulai dingin terutama di pagi hari. Kalau misalkan ada kendala yang paling berat dirasakan oleh pemain itu apa, Mas? Apakah suhu atau adaptasi dengan lingkungan? Sebenarnya tidak ada kendala berarti ya, karena kalau suhu udara dingin rata-rata pemain juga pernah punya pengalaman bermain dan berlatih di Eropa, dan namanya pemain dia juga sudah hal-hal seperti ini juga sudah dipersiapkan gitu kan. Lingkungan juga tidak ada masalah, kami di hotel juga tidak ada kendala soal makanan dan lain-lain sesuai dengan standar isi atlet. Kalau di sana kota Zagreb itu gimana sih, Mas? Apakah memang kota besar seperti Jakarta dengan penduduk yang padat ataukah sepi, Mas, di sana, Mas? Kalau Kroasia sendiri itu negara yang tidak terlalu besar ya, karena negara Kroasia itu sebenarnya salah satu pecahan Yugoslavia. Dia tuh kurang lebih penduduknya ada sekitar 4 juta. Di negara yang sebenarnya tidak terlalu besar dan ibu kotanya di Zagreb. Ya, mereka seperti kota-kota Eropa, terutama Eropa Timur, karena Eropa itu ada, setahu saya ada 3, Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Eropa Barat. Dan mereka tuh seperti kayak negara-negara Asia Timur, Eropa Timur gitu kan, ya? Dengan kota yang banyak bangunan-bangunan Eropa, kayak katedral dan lain-lain seperti. Mas, tadi kan dan di sini kotanya tidak, ya beda lah, dia tidak macet karena penduduknya juga tidak banyak kan, ya. Dan lalu lintas alhamdulillah selama di sini tidak ada kendala, belum pernah melihat kemacetan. Tapi kalau misalkan masalah ini, Mas, COVID-19 ini, apakah di sana penduduk harus pakai masker ataukah sepak bola di sana kompetisi berjalan atau bagaimana, Mas, situasi di sana? Karena di Indonesia kemarin kan Liga 1, 2, 3 aja tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan pertandingan. Di sini COVID juga ada, tapi memang di Zagreb dan sekitarnya tuh progresnya tidak terlalu besar ya, pandemi COVID, dan liga di sini juga jalan meskipun dengan protokol kesehatan seperti liga-liga yang lain, Liga Inggris, Liga Italia juga belum ada penonton. Itu Mas kira-kira. Dan kalau kita timnas Indonesia di sini ya melakukan semuanya dengan protokol kesehatan. Kalau kita keluar hotel, ke lapangan atau ke jalan kemana, kita selalu memakai masker. Ini sudah ngomong-ngomong sudah kemana aja, Mas, di sana, Mas? Apakah kotanya memang kota wisata atau gimana di sana? Ya, di Zagreb kita di Sveti Martin, di Čekovec, tiga kota itu yang sudah kita kunjungi dan tempati untuk pemusatan latihan dan tempat lagi uji coba gitu. Jadi sebenarnya kita di Sveti Martin itu tempat TC-nya, jadi 1 jam dari Zagreb. Tapi kita sudah berapa kali uji coba, termasuk terakhir di lawan Dinamo Zagreb itu kita main di Zagreb gitu. Jadi setelah melawan Dinamo Zagreb kan kemarin kita juga dijamu oleh KBRI Kroasia untuk makan malam di Zagreb, dan waktu itu juga ada free time. Free time itu 1 hari penuh kita tidak latihan, jadi pelatih memberikan libur kepada pemain dan ofisial untuk jalan-jalan di kota Zagreb. Ini berarti setelah 7 pertandingan uji coba kemarin, untuk ke depan memang belum ada jadwal pertandingannya, tapi nunggu untuk bergeser kemana gitu ya? Ya, untuk uji coba selanjutnya kami masih menunggu update. Dan,
intinya kami masih menjalani pemusatan latihan di Kroasia hingga saat ini. Kalau hasil dari 7 pertandingan itu menurut pelatih Sintayong gimana Mas? Apakah dirasa sudah cukup atau ada yang kurang yang perlu diperbaiki? Ya kalau dari pelatih, intinya pelatih juga puas karena pemain dapat update, dapat memberikan progres, berkembang secara positif setiap harinya lah. Karena pemain juga bersemangat, mereka bekerja keras setiap harinya dengan menu pelatih itu dia pemain sangat antusias gitu kan untuk menjalani latihan gitu. Terus ketua umum juga sangat senang melihat progres dari pemain selama menjalani pemusatan latihan di Kroasia dan beberapa kali uji coba. Meskipun begitu, tim ini masih ada kekurangan, masih ada yang perlu dibenahi, tidak hanya 1-2 lini, hampir semua lini gitu. Jadi kembali pemusatan latihan ini untuk membentuk tim. Jadi tim ini tuh timnas U19 masih berproses untuk nantinya bermain di Piala Dunia tahun depan. Termasuk di Bali kayaknya ya. Bali juga sudah beberapa stadion akan direnovasi untuk dipersiapkan untuk gelaran U20 ini ya. Ya, Stadion Iwayan Dipta, salah satu venue Piala Dunia. Mas, kalau ada di sana ada pengalaman menarik nggak atau pengalaman lucu selama training di sana atau pertandingan di sana, Mas? Ya, di sini kita alhamdulillah juga mendapat support langsung dari KBRI Kroasia. 7 pertandingan ini perwakilan dari KBRI selalu datang langsung dan memberikan dukungan kepada kami karena kurang lebih penduduk Indonesia yang tinggal di Kroasia kurang lebih ratusan orang lah. Di tiap pertandingan mereka datang ya. Support dan dukungan gitu. Dan di sini ya pemain juga enjoy, tidak ada masalah gitu kan. Dan kami menikmati pemusatan latihan yang sudah berjalan tidak kerasa ya sebulan ini di Kroasia. Kalau porsi latihan masih tetap seperti menghadapi uji coba atau lebih rileks sekarang? Jadi karena kan tidak ada jadwal. Jadi kalau porsi latihan itu kalau pas uji coba tensi latihan agak diturunkan, jadi tidak sehari 3 kali. Ya. Jadi jelang pertandingan kita cukup latihan 2 kali gitu kan. Setelah pertandingan kita latihan 1 kali saja. Jadi contoh nih hari Senin pertandingan sore lah, kita hari Selasanya 1 kali latihan, tapi setelah itu 2. Nah, ini kan sudah selesai uji coba nih. Nah, pelatih juga menyelipkan 3 kali latihan gitu. Jadi latihan juga dengan intensitas tinggi gitu. Jadi karena bertujuan untuk membentuk fisik dan stamina pemain. Karena jujur fisik dan stamina salah satu kunci permainan sepak bola modern sekarang yang harus bisa bermain dalam 90, bahkan kalau ada perpanjangan waktu atau adu penalti bisa 120 menit kan. Ya. Ini kalau Mas Bandung sendiri akan tetap di sana mendampingi tim U19 ataukah nanti ada penambahan pemain lagi, penambahan kru lagi di sana? Untuk saat ini pemain masih 27 pemain ya yang mengikuti pemusatan latihan di Kroasia ini. Untuk apakah nanti ada penambahan atau bagaimana, kami masih menunggu update dari pelatih atau dari PSSI yang sedang berkoordinasi dengan pelatih. Oke Mas Bandung, terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman atau keluarga atau pemain-pemain muda yang siapa tahu ini menginspirasi untuk biar bisa seperti tim U19 yang bisa melanglang buana ke Eropa ini Mas. Ya sebenarnya kita ya timnas U19 kami memohon doa dan dukungan karena timnas U19 akan mengikuti turnamen besar ya, apalagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 agar nanti timnas U19 dapat bermain baik dan meraih prestasi di ajang bergengsi tersebut.
kami mohon doa dan dukungannya pada Timnas U19. Dan memang saat ini kalaupun di laga uji coba hasil belum bisa meraih kemenangan, karena memang Timnas U19 saat ini lagi berproses dan mereka latihan dengan intensitas tinggi. Jadi hasil pelatih tidak terlalu memikirkan hasil. Yang penting pemain berproses, dapat mengikuti apa yang dimauin pelatih dalam strategi di lapangan. Dan pemain yang ada sekarang juga belum tentu semuanya bisa bermain di Piala Dunia, karena pelatih juga menerapkan promosi dan degradasi. Jadi bila ada pemain yang belum terpanggil di Timnas U19, jangan khawatir, karena menuju Piala Dunia yang kurang lebih masih setahun lagi, karena tahun depan, jadi masih ada pemanggilan pemain baru, bahkan pengurangan pemain, itu juga masih bisa. Jadi pemain yang di sini juga belum bisa merasa aman 100% hingga Piala Dunia mendatang, dan pemain yang di luar jangan khawatir, karena proses intinya promosi degradasi pemain akan tetap dilakukan hingga final squad Piala Dunia. Biasanya tuh kalau dalam regulasi 23 pemain yang akan dipilih. Kalau seperti itu, hingga saat ini Piala Dunia kami sesuai jadwal di bulan Mei 2021 yang kami ketahui. Ya, terima kasih Mas Badung atas informasinya. Selamat bertugas di sana. Semoga tetap sehat dan bisa memperoleh hasil yang maksimal pada saat nanti targetnya adalah gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Sampai jumpa Mas Badung. Terima kasih. Siap, sampai jumpa Mas. Terima kasih. Selamat malam. pagi, selamat malam juga di sana Mas ya.